Lebih enak nasi padang daripada nasi kandar. Salam-salam dari Kuala Lumpur. Kultur shock aku selama aku tinggal di Malaysia. Culture shock yang pertama gitu ya, karena aku baru pindah ke Kuala Lumpur untuk kerja di sini. Oke, di sini itu aku sering banget kalau beli makan itu sering keceplosan ngomong bu. Contoh gitu ya, aku tuh kemarin baru beli nasi lemak, terus aku ngomong, bu nasi lemak 2 bungkus gitu. Terus ibunya tuh bingung, hah bu? Dan aku tuh lupa ternyata di sini itu manggilnya adalah makcik. Tuh yang pertama. Terus yang kedua masih permasalahan makcik ini. Nah terus kan aku ke kantor kan ngurusi untuk apa dokumen-dokumenku gitu. Nah petugas adminnya ini manggil aku itu cik gitu loh. Terus aku tuh kayak, hah orang ini ngomong be aku tah? Aku lupa dia ngomong apa gitu ya. Cuma intinya tuh dia kayak, cik boleh isi kak sini. Terus aku loh, apa sih kok cik aku? Ternyata aku baru sadar, oh dia manggil aku itu cik. Kudu tacik yorek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Video kali ini temanya culture shock orang Indonesia pertama kalinya di Malaysia. Mungkin untuk yang belum pernah ke Malaysia akan dibuat bingung dengan bahasa yang ada di Malaysia, sebab berbeda dengan di negara kita. Meskipun kadang-kadang ada yang mengatakan bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia kurang lebih hampir sama, tapi sebenarnya tidak sepenuhnya sama. Kalau orang Malaysia, jika kita bercakap dengan bahasa Indonesia, mereka ini lebih paham dan lebih mengerti. Tetapi kalau kita sebagai orang Indonesia, kemudian pertama kalinya di Malaysia, terus mendengarkan percakapan orang-orang yang ada di sini, mungkin agak kebingungan. Bahkan masnya yang daripada Jawa kaget ya ketika beliau bekerja di Malaysia, kemudian dipanggil salah satu orang Malaysia dengan panggilan encik. Dia pun sempat kebingungan. Kalau di Indonesia panggilan encik kurang lebih panggilan pak lah. Begitu kira-kira sahabatku semua. Nah, kira-kira ada culture shock apa lagi yang dialami masnya daripada Indonesia ini ya? Video ini sebagai bentuk informasi dan juga hiburan. Harap-harap untuk sahabatku semuanya komentarnya yang positif. Di sini bukan tentang membandingkan satu sama lain, bukan ya, tetapi kita untuk saling mengetahui seperti apa sih suasana yang ada di Malaysia dan seperti apa sih perbedaannya di Indonesia. Oke, langsung kita reaction video selanjutnya. Lebih enak nasi padang daripada nasi kandar. Salam-salam dari Kuala Lumpur. Salam juga mas. Oke, ini just for your information ya teman-teman dari Indonesia gitu. Nasi kandar itu adalah masakan khas dari Timur Tengah, kalau enggak dari Asia Selatan. Makanya itu kenapa kalau kalian misalnya ke warung nasi kandar di sini di KL itu biasanya yang jualan mostly adalah orang-orang Muslim dari Timur Tengah atau dari Asia Selatan, kayak misalnya Bangladesh, India, Nepal, Pakistan, kayak gitu-gitu. Jadi memang bumbunya itu bumbu khasnya dari negara-negara itu. Rempahnya tuh memang lebih kuat kalau di nasi kandar. Aku aja gitu ya, setelah tahu rasa kuahnya nasi kandar, kalau beli nasi kandar di sini tuh aku gak pernah pakai kuah lagi, jadi cuma ayam gorengnya aja. Nah kalau aku saranin biasanya itu teman-temanku dari Indonesia itu aku ajaknya itu makan nasi campur, karena nasi campur itu rasanya memang lebih pas untuk lidah-lidahnya kita orang Indonesia. Lauknya itu juga mostly kita udah tahu, kayak lele, terus telur balado, habis itu tempe goreng, tempe orek, kayak gitu-gitu kita udah tahu, kangkung gitu. Kalau di nasi kandar itu kalian nggak nemu kayak gitu ya, karena memang nasi kandar itu makanan-makanan khasnya orang Timur Tengah sama daerah-daerah Asia Selatan. Aku aja gitu dulu waktu di Jakarta kalau makan makanan India atau makanan-makanan
Timur Tengah gitu ya, aku mostly paling sering makanan India sih. Itu tuh aku mengambil tuh paling cuma manisannya, kayak ladu kayak gitu itu aja yang aku ambil. Kalau masakannya, makanan-makanan yang asinnya itu aku jarang banget ngambil. Paling itu yang tak ambil tuh roti canai udah gitu. Jadi seperti itu. Lebih enak nasi Padang dibandingkan nasi Kandar. Semuanya tergantung selera masing-masing. Kalau saya, dua-duanya suka. Nasi Kandar juga oke, nasi Padang juga oke. Begitu kira-kira sahabatku semua. Untuk nasi Kandar itu berbeda dengan nasi Padang. Dari segi bumbu-bumbunya juga berbeda. Kalau nasi Padang, kuahnya itu lebih banyak menggunakan santan ya. Tapi kalau untuk nasi Kandar beda, kuahnya itu dari rempah-rempah yang begitu sangat kuat ya. Mungkin kalau tidak terbiasa dengan rasa kari mungkin agak kurang suka. Tapi kalau saya dulunya tidak suka, tapi lama-kelamaan jadi suka. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Namun di Malaysia aneka jenis makanan itu begitu sangat banyak banget. Makanan Indonesia juga ada, makanan di seluruh dunia itu serba lengkap di Kuala Lumpur. Nasi campur juga ada. Mungkin untuk lidah-lidah orang Jawa lebih suka nasi campur ya. Karena apa? Nasi campur ini kalau di Malaysia kurang lebih masakannya ya seperti di Indonesia. Cuman kurang pedas saja. Kira-kira seperti itu. Yang jual nasi Kandar itu bukan orang Nepal, bukan orang Bangladesh, Mas. Tetapi yang jual nasi Kandar itu adalah warga negara Malaysia yang berbangsa India. Biasanya mereka sering disebut Mamak, panggilan India Muslim yang ada di Malaysia. Mungkin kalau kurang tepat informasinya, untuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia boleh dijelaskan dan boleh dibenarkan di kolom komentar. Nah, nasi Kandar ini juga mempunyai sejarah panjang, sehingga makanan ini juga merupakan salah satu makanan yang banyak diminati dari berbagai pelancong. Karena keunikan rasanya yang dipadukan dengan gurih, manis, lezat semuanya ada. Kenapa saya bilang gurih, manis, lezat semuanya ada? Saya sendiri juga pernah mencoba nasi Kandar dan memang rasanya itu enak banget kalau bagi saya. Tetapi selera orang berbeda-beda. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Oke, langsung kita lanjut ke video berikutnya. Kira-kira ada culture shock apa lagi yang dialami orang Indonesia ketika berada di Malaysia? Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Mbak. Oh ya, langsung aja. Di video aku kali ini aku mau buat kultur shock aku selama aku tinggal di Malaysia. Kultur shock, kultur ya. Culture shock, Kak. Kultur pokoknya itulah kultur shock aku selama aku tinggal di Malaysia. Oh ya, sebelum kita ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video aku biar aku semangat lagi buat videonya. Dan yes, semangat pokoknya. Dan langsung aja, kultur shock aku yang pertama selama aku tinggal di Malaysia itu adalah mobil ya. Di Malaysia ini tuh banyak banget orang yang Betul, punya Mbak. mobil. Bukan banyak banget sih, tapi kebanyakan orang di Malaysia itu pada punya Wow. mobil. Beda sama kita di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kita lebih banyak itu ke Iya. motor ya. Tapi di Malaysia ini lebih banyak orang itu menggunakan mobil. Kayaknya mobil itu kendaraan Betul. utama deh yang namanya mobil di Malaysia itu. Kalau di Indonesia itu kan kayaknya menurut aku kendaraan utama itu kayaknya Iya, motor. motor. Tapi di Malaysia itu mobil. Jadi kebanyakan semua orang itu memang pada pakai mobil, guys. Enggak itu kerja satpam, kerja kurir ataupun apa itu semuanya pada pakai mobil. Jarang yang pakai motor kalau di Indonesia. Terus masih seputar kendaraan lagi ya. Kultur shock aku yang kedua itu masih seputar kendaraan lagi di Malaysia itu, yaitu klakson, bunyi klakson. Jadi di Malaysia ini tuh jarang banget orang yang namanya tuh pakai klakson. Jarang banget guys orang itu di Malaysia itu pakai klakson. Kamu kalau pakai klakson di Malaysia itu ibarat kata kayak mengajak berantem loh. Itu sih pengalaman aku kalau aku naik Grab ataupun naik motor sama orang. Terus kalau kayak Grabnya itu ngelakson itu pasti orangnya itu marah-marah kayak gitu loh. Kalau di Indonesia itu kan beda. Indonesia itu kan kita pakai klakson itu kebanyakannya tuh kalau kayak
kita ketemu sama kawan di tengah jalan ataupun kita menegur orang kayak gitu kan, kayak hai kayak gitu, kalau mau ngejerit kan nggak mungkin ya, jadi kita pada pakai klakson gitu kan kalau di Indonesia. Terus kalau kayak di lampu merah gitu kan, di Indonesia itu kalau lampu merah terus lampunya itu terus jadi hijau, pasti suara klakson itu di mana-mana ada, ya ampun, sampai suara klakson mobil, motor itu semua hidup kalau di Indonesia. Kalau di sini nggak ada guys, di sini jangan kalian pakai klakson kayak gitu ya, di lampu merah pun jangan pakai. Beda, jangan sama-nyamain kita di sini sama di sana. Jadi memang beda ya. Terus apa lagi ya, culture shock aku yang ketiga itu di Malaysia ini adalah bendera ya. Betul. Bendera, bukan bendera negara ya, tapi bendera negeri. Jadi di Malaysia ini tuh di setiap negerinya itu pasti ada yang namanya tuh bendera. Jadi masing-masing negeri itu ada benderanya sendiri loh guys. Ibarat negeri itu ibaratnya kalau di Indonesia itu kayak provinsi, jadi setiap daerah di orang sini tuh ada benderanya sendiri. Nggak kayak kita di Indonesia itu nggak ada ya yang namanya bendera setiap provinsi, nggak ada, tapi di Malaysia ada. Jadi kayak ibaratnya Melaka benderanya apa kayak gitu, Sabah benderanya apa, Sarawak benderanya apa kayak gitu. Kalau di Indonesia kan nggak ada kayak gitu ya, Indonesia kayaknya benderanya cuma ada satu aja, merah putih untuk semua kayak gitu. Tapi di sini juga bendera negaranya ya satu aja kayak gitu, cuman setiap negeri itu ada benderanya sendiri-sendiri. Terus culture shock aku yang selanjutnya itu tukang parkir. Di Malaysia nggak ada yang namanya tukang parkir, nggak ada sama sekali tukang parkir. Beda sama kayak kita di Indonesia. Kalau di Indonesia di depan minimarket itu pun pasti ada tukang parkir, kayak di depan Indomaret ataupun kayak di depan Alfamart kayak gitu loh, ataupun di depan restoran, di pasar itu pasti ada yang namanya tukang parkir kan. Jadi kalau di Malaysia itu nggak ada. Di Malaysia itu masing-masing tempat itu ada sediain parkir sendiri, tapi di situ nggak nyediain yang namanya tukang parkir itu. Betul, nggak Mbak. ada ya. Ya, di Malaysia itu nggak ada tukang parkir. Terus culture shock aku yang selanjutnya angkot. Di Malaysia itu nggak ada angkot, tapi di Thailand ada angkot loh. Di Malaysia nggak ada angkot. Di sini tuh kendaraan utama yang nggak ada kendaraan itu kebiasaannya itu. Belepotan aku ngomong jadinya. Kebanyakannya itu orang-orang tuh pada pakai itu Grab, taksi ataupun bus. Tapi angkot nggak ada. Angkot, Gojek kayak gitu di Malaysia nggak ada. Adanya Grab, taksi dengan bus. Jadi kalau kemana-mana ya aku sih naiknya Grab aja di Malaysia. Terus culture shock selanjutnya itu adalah pedagang kaki lima. Di Malaysia itu nggak ada pedagang kaki lima. Jadi kalau kamu kelaparan terus nungguin abang-abang yang lewat di depan rumah kayak gitu, abang bakso, abang somai, nggak ada guys. Di sini nggak ada. Kalau kamu lapar ya kamu masak. Kalau kamu nggak masak ya beli aja di luar kayak gitu loh. Nggak bisa kamu nungguin abang bakso lewat ataupun abang somai lewat, itu nggak ada di Malaysia. Adanya di Indonesia doang. Adanya di Indonesia doang ya. Di Malaysia itu nggak ada. Kalau kamu kelaparan di Malaysia ini ya kamu pergilah ke kedai beli makan. Kalau di Indonesia ya tunggu aja abang bakso lewat. Kalau nggak abang bakso ya abang somai yang lewat kan. Kalau di Malaysia itu nggak ada. Terus culture shock aku selanjutnya itu self service. Di Malaysia ini kayak Pertamina-nya, Dobi itu kayak kalau kita di Indonesia itu laundry ya. Di sini itu semua self service. Kalau di Indonesia itu kan kayak Pertamina gitu, dia kan ada yang ngisiin bensinnya sendiri di motor ataupun di mobil gitu ya. Tapi kalau di Malaysia itu nggak ada. Di Malaysia itu Pertaminanya kita bayar dulu di kios, terus kita sendiri yang ngisi ke motor ataupun ke mobil kita. Terus kayak laundrynya juga pun iya, laundrynya itu dia semuanya tuh layan sendiri itu maksudnya tuh kayak kita self service gitu. Kita datang, kita yang nyuci baju, kita juga yang ngeringin baju kayak gitu loh. Beda kalau di Indonesia itu kan dia
kita datang, kita nyerahin baju, terus kita terima beres gitu kan ya. Kalau di sini nggak, kita datang, tuker uang itu jadi koin, terus masuk ke dalam mesin, udah kering. Ya kalau mau dikeringin sendiri, ya kita keringin sendiri. Betul, gitu Mbak. loh, kalau di Malaysia. Terus kultur shock aku berikutnya tuh pengamen. Di Malaysia ini nggak ada yang namanya pengamen. Bener-bener nggak ada yang namanya pengamen ya. Beda sama kayak kita di Indonesia. Kalau kita di Indonesia itu kayak di bus, di restoran, ataupun di mana-mana tempat itu pasti ada yang namanya Betul. pengamen. Beda sama di sini. Di sini itu nggak ada yang namanya pengamen. Iya deh, kayaknya memang nggak ada di sini yang namanya pengamen. Soalnya aku belum pernah lihat di sini ada orang itu yang ngamen-ngamen, nggak pernah. Terus juga di sini juga nggak ada juga sih yang namanya orang yang minta-minta kayak gitu. Nggak tahu sih ya, tapi kayaknya orang Malaysia ini kayaknya orang mampu-mampu semua deh kalau aku lihat. Soalnya memang benar-benar nggak ada yang namanya pengamen di sini. Sini ya nggak ada sih. Kemarin itu ada kawan aku yang pergi ke Indonesia, orang Malaysia sini yang liburan ke Indonesia. Terus dia bilangnya di bus itu tiba-tiba kata dia ada yang nyanyi. Kata dia seru kayak gitu kan. Terus waktu orang itu lagi nyanyi, katanya dia pun ikutan nyanyi. Terus pas udah selesai nyanyi, dia bilang tiba-tiba orang tuh mintain uang. Ya dikasih sama dia. Katanya seru kayak gitu. Ya sebenarnya sih seru sih menurut aku. Ada pengamennya kayak gitu. Di sini nggak ada, di sini nggak pakai pengamen. Jadi udah, kayaknya itu aja deh kultur shock aku selama aku tinggal di Malaysia. Nah, itulah sahabat-sahabatku semua, culture shock mbaknya selama tinggal di Malaysia dibuat terkejut dengan suasana yang ada di Malaysia. Tidak ada petugas parkir, kemudian tidak ada pengamen, kemudian juga tidak ada orang yang jualan makanan secara keliling. Kalau di tempat kita kan banyak banget orang yang menjual makanan secara keliling. Untuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia, apakah dulu di Malaysia memang tidak ada orang yang menjual makanan secara keliling atau memang dulu pernah ada? Coba tulis di kolom komentar. Kemudian tidak ada pengamen. Kalau di Malaysia ini memang tidak ada pengamen seperti yang ada di tempat kita ya. Kalau di tempat kita kan kadang-kadang kita makan di warung tiba-tiba ada pengamen. Kadang-kadang kita naik bus tiba-tiba ada pengamen. Tapi kalau di Malaysia, perumpama kalian naik bus tidak akan ada pengamen dan juga tidak ada penjual makanan secara keliling. Kalau di Indonesia kan walaupun naik bus itu ada yang jual makanan secara keliling. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Kemudian kendaraan yang dipakai oleh orang-orang di Malaysia itu mobil. Jadi warga Malaysia itu semuanya punya mobil. Tak kira orang bawah, tak kira orang atas, tak kira orang yang kaya, semua kendaraannya menggunakan mobil. Karena mobil di sini merupakan salah satu alat transportasi utama bagi warga negara Malaysia. Kalau di negara kita kan beda ya. Biasanya satu kampung yang punya mobil kan bisa dihitung. Tapi kalau di Malaysia, setiap rumah itu punya mobil. 1, 4, 2, semuanya ada. Semuanya punya gitu loh. Bahkan kadang-kadang satu anak punya mobil, bapak punya mobil. Kemudian jadi mobilnya itu banyak banget. Kira-kira seperti itu ya. Oke, mungkin video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan. Kiranya sahabat-sahabatku suka dengan kontennya Bang Toha Mersing, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat semuanya. Ini tentang informasi, bukan istilahnya membanding-bandingkan satu sama lain, bukan ya sahabat-sahabatku semua, tapi berbagi informasi. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.